Terkadang kita harus melewati jalan yang salah terlebih dahulu untuk mengetahui jalan yang benar, karena tidak selamanya suatu kebenaran dapat langsung kita ketahui. Ada kalanya tersesat menjadi jalan untuk mengetahui suatu kebenaran. Hai Kopongers, kali ini destinasi pendakian kami adalah Gunung Lawu yang terletak di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Secara administratif, Gunung Lawu masuk ke 2 provinsi dan 3 kabupaten. Di Provinsi Jawa Tengah, Gunung Lawu masuk ke dalam Kabupaten Karanganyar. Sedangkan di Provinsi Jawa Timur, Gunung Lawu masuk ke dalam Kabupaten Ngawi dan Magetan. Kali ini kami memilih jalur pendakian Gunung Lawu yang berada di Jawa Tengah. Tepatnya jalur tambak yang berada di Kabupaten Karanganyar. Pendakian ini saya lakukan bersama rekan saya yang bernama Setiadi, yang sebelumnya pernah mendaki bersama saya di Gunung Slamet. Kami bertolak dari kota Bakpia menuju base camp pendakian Gunung Lawu via Tambak pada pukul 7:30 malam. Kami memilih berangkat malam musabab Setiadi harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Pekerjaan yang Setiadi lakukan bukanlah pekerjaan biasa. Ia harus membuat 1000 candi di Gunung Kidul dalam waktu 1 hari. Namun tidak semua candi dapat ia selesaikan. Terhitung hanya 500 candi saja yang dapat ia selesaikan. Musabab ia harus mendaki gunung bersama saya. Dari Yogyakarta menuju base camp pendakian Gunung Lawu via Tambak di Karanganyar kami tempuh kurang lebih dalam waktu 3 jam. Laju motor yang dipacu oleh Setiadi memang tidak terlalu kencang, dikarenakan jalan menuju base camp cukup gelap dan berkelok-kelok. Oleh karena itu kami memilih berhati-hati dan tetap waspada. Tidak apa pelan-pelan, yang penting selamat sampai tujuan. Toh base campnya juga tidak berpindah tempat, masih di situ juga kan? Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami tiba di base camp pendakian Gunung Lawu via Tambak. Kami tiba di base camp sekitar pukul 11 lewat sedikit. Hal ini mengharuskan kami untuk membangunkan pengelola base camp yang sudah tertidur. Ya, mau bagaimana lagi, tidak enak tapi harus dilakukan. Setiadi dengan cekatan langsung melihat peta pendakian untuk menerka-nerka estimasi waktu pendakian yang kami lakukan pada esok hari. Sebatang rokok di mulutnya menjadi oksigen penyegar otak pada kegiatan menerka-nerka itu. Setiadi memang mempunyai hobi merokok. Andai saja di SEA Games ada cabang olahraga merokok, mungkin Setiadi mendapat medali emas. Ini dia jalur pendakian yang akan kami lalui pada esok hari. Cukup panjang bukan? Bukan? Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di base camp Gunung Lawu via Tambak. Kita sampai di base camp cukup malam, sekitar jam 11:30. Tadi sempat membangunkan orang base camp untuk memberitahu bahwa kita akan melakukan pendakian esok hari. Nah ini dia base camp ya. Oke teman-teman, kita istirahat dulu, mengisi tenaga, karena di perjalanan lumayan capek juga tadi menggendong tas ini. Ya cukup berat di perjalanan. Kita mengisi tenaga untuk pendakian esok hari. Oke, bye. Pagi pun kini telah tiba. Udara segar khas pegunungan menjadi asupan mewah bagi paru-paru kami yang terlalu banyak menghirup polusi udara di perkotaan. Terlebih lagi bagi Setiadi yang menjadikan nikotin vitamin untuk paru-parunya.
Secangkir teh dan kopi menjadi teman bagi kami untuk menghirup segarnya udara pagi. Sembari kami mempacking ulang barang-barang yang perlu kami bawa nanti. Mempacking ulang barang-barang sebelum pendakian sangatlah penting. Hal ini dilakukan untuk menghindari tertinggalnya barang-barang penting yang diperlukan untuk pendakian. Setelah itu, kami melakukan briefing bersama pengelola base camp terkait peta jalur pendakian. Jalur Tamba memang mempunyai banyak percabangan sebelum sampai di pos 1. Oleh sebab itu, penjelasan dari pihak base camp sangat diperlukan. Sebelum memulai pendakian, saya diantar oleh Bapak Pengelola base camp untuk mencari logistik. Tadinya saya hanya menanyakan di mana tempat menjual tahu dan juga tempe. Si bapak malah dengan baik hati mengantarkan saya langsung ke tempat menjualnya. Wah, sangat baik sekali bapaknya. Kalau begini caranya jadi enak. 5.000 ya, Pak? Iya, Mas. Masih, Mbak. Di perjalanan dari tempat menjual tahu menuju kembali ke base camp, terlihat di kejauhan puncak yang akan kita tuju. Taruh puncak itu di depan mata dalam jarak 5 cm. Oke, kita mulai start trekking dari base camp pada pukul setengah 8 yang rencananya pukul setengah 7 tadi. Ya, kita start dari base camp Gunung Lawu via Tambak. Oke. Ibu. Bu, Pak. Di bawah cuaca yang cerah, kami menapakkan langkah demi langkah. Sesekali kami bertemu warga yang mencari rumput untuk pakan ternak. Di sekitaran kaki Gunung Lawu via Tambak ini memang masih menyediakan banyak rumput-rumput segar, yang mana rumput-rumput segar ini sangat baik digunakan untuk pakan ternak seperti kambing, sapi, ataupun kucing. Drama dimulai di awal-awal pendakian, yang mana tanpa disadari kami memilih jalur yang salah. Yang seharusnya kami belok kanan dari arah base camp, kami malah memilih belok kiri menuju camp area Tambak. Alih-alih kami mengikuti jalan setapak, malah kami menemukan jalur yang ngawur seperti ini. Hal ini mungkin kesalahan kami dalam memahami penjelasan dari pihak base camp. Tapi ya sudahlah, kami coba menerobos jalur ini saja. Mau balik lagi ke bawah juga, kami sudah terlalu jauh berjalan. Nasib baik menghampiri kami. Kami bertemu warga sekitar dan menanyakan jalur yang benar. Dan kami diberikan petunjuk jika sudah sampai jembatan yang berwarna merah, terus saja ke kanan sampai menemukan plang pendakian. Kesalahan jalur ini membuat kami tidak menemukan gerbang tanda dimulainya pendakian, yang rencananya kami ingin berdoa terlebih dahulu di gerbang tersebut. Oke, karena kita tadi ya sedikit tersesat lah bisa dibilang dari jalur base camp menuju pos 1 dan kita tidak menemukan pintu gerbang ini. Rencananya tadi kita mau berdoa di pintu gerbang pendakian, cuma tidak menemu karena kita salah jalur. Kita berdoa dulu sekarang. Semoga perjalanan kita lancar, perjalanan kita selamat sampai tujuan dan kembali lagi ke rumah. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Ya di Fadil. Bila ada sumur di ladang. Setelah membaca doa, lantas kami melanjutkan perjalanan. Mengingat kami tersesat terlalu jauh, harapan kami adalah langsung tiba di pos 2.
Terhitung sudah hampir 3 jam kami berjalan kaki, namun kami tidak kunjung menemui pos 1. Oleh sebab itu muncul harapan di benak kami agar kami langsung tiba di pos 2. Apalagi kami harus melewati jalur yang ditumbuhi oleh semak-semak yang cukup tinggi. Oke, baik teman-teman, kita memasuki jalur yang vegetasinya cukup rapat di sini. Ya, bisa teman-teman lihat vegetasinya masih sangat rapat. Jadi jalur tambak ini masih tergolong jalur yang masih sepi. Jadi masih sangat asri alamnya. Nah, itu dia teman-teman jalurnya. Mantap. Setelah melewati jalur yang dipenuhi semak ini, kami akhirnya menemui pos. Tapi yang kami temui adalah pos 1, yang tadinya kami berharap langsung sampai di pos 2. Ini mana? Jembatan merah. Oh, yang itu tuh, yang di mana? Kejayan. Bantul ya. Kejayan. Mana ada? Jembatan merah. Belum tahu aku. Oke, kita sedang beristirahat di pos 1. Kirain tadi sesat langsung tembus pos 2 gitu. Ini pos 1 dulu. Nah, nggak apalah. Ya, jam 10:15 sekarang. Hari juga sekarang sedang turun hujan, jadi kita memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu di pos 1. Kita nunggu hujan dulu, berhenti. Kemudian kita lanjutkan trekking lagi menuju pos 2. Mudah-mudahan langsung pos 3 nanti ya.